di aplikasi SIM Aset 90 digunakan untuk input aset tetap dan reklas aset lainnya. Kemudian SIM Aset 108 ini digunakan untuk input persediaan RKBMD. Ini betul-betul perlu diperhatikan sehingga pada saatnya para ibu tidak salah dalam melakukan inputting. Harus dipahami mana yang harus masuk ke SIM Aset 90 dan mana yang harus masuk ke SIM Aset 108. Kemudian untuk tahun 2021 ini ada perubahan SKPD seiring dengan dikeluarkannya Permendagri 90 tahun 2020. Kalau dulu Puskesmas, Labkes ini SKPD sendiri. Tapi untuk tahun ini Puskesmas dan Labkes adalah sub SKPD-nya Dinas Kesehatan. Jadi nanti kalau dulu istilahnya pengurus barang Puskesmas, sekarang sebutannya adalah pengurus barang pembantu. Kemudian untuk SMP negeri dan TK pembina menjadi subnya Dinas Pendidikan. Oleh karena itu nanti pelaporannya disampaikan ke SKPD Induk, yaitu Dinas Pendidikan. Kelurahan kalau dulu SKPD sekarang menjadi sub SKPD. Jadi nanti kelurahan-kelurahan ini melaporkan ke induknya, yaitu kecamatan. Kalau tidak salah ini di Kecamatan Purbalingga ada 11 kelurahan. Nanti rekonsiliasi ke kecamatan. Di Kalimanah ada 3 kelurahan, kemudian Padamara 1 kelurahan. Kemudian bagian-bagian SEDA. Kalau dulu SKPD sendiri, sekarang menjadi sub, yaitu dari pengguna barang menjadi kuasa pengguna barang. Yang dulu pengurus barang, sekarang sebagai pengurus barang pembantu. Jadi rekonsiliasinya bagian-bagian SEDA nanti ke bagian umum. Laporan asetnya adalah laporan aset SEDA. Ini nanti yang harus dilaksanakan oleh sub SKPD. Kemudian metode pelaporannya bagaimana? Jadi metode pelaporannya, mengingat sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pelaporannya seperti tahun lalu. Kita tidak melaksanakan rekonsiliasi tatap muka. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan inputting perolehan aset, semua sudah diinput, kemudian di-print. Tidak usah ditandatangani, langsung dikirim ke pengampu di bidang akuntansi dan aset Bakauda. Untuk siapa pengampunya, jadwal sudah kami bagikan. Nanti setelah dikoreksi oleh pengampu, untuk laporan yang sudah betul, maka akan diinformasikan agar dicetak dalam rangkap 2, ditandatangani oleh pengurus barang dan kepala SKPD
dikirim ke Bakauda. Untuk laporan yang masih salah, ini akan diberitahukan agar diambil ke Bakauda hasil koreksi laporan tersebut. Kemudian pengurus barang membetulkan sesuai dengan hasil koreksi dari pengambil. Ini metode pelaporannya. Kemudian yang harus diinput ini perolehan dari mana saja. Pertama adalah yang harus diinput untuk persediaan adalah perolehan persediaan dari 1 Januari sampai 30 Juni. Ini harus diinput semua. Masih ingat, kalau persediaan inputnya di SIM aset berapa? Kalau persediaan berarti di SIM aset 108. 108. Iya, betul. Oke, ini perlu diingat. Kemudian harus menginput perolehan aset yang sumbernya dari belanja modal. Baik itu belanja modal pos maupun belanja modal blut yang sudah diverifikasi dengan LRA di akuntansi. Karena belanja modal ini aset tetap, nanti diinput di SIM aset 90. Ini kami minta jangan sampai salah kamar. Kalau terjadi salah kamar yang mestinya diinput di 108 tapi diinput di 90. Walaupun aplikasi sudah kami desain, ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan input maka tidak akan bisa membaca, tidak bisa masuk, tidak diterima. Tapi tidak ada salahnya kalau kami ingatkan kembali sehingga Bapak Ibu lebih hati-hati. Kemudian untuk hibah, ini yang diinput adalah perolehan yang sumbernya hibah dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni berdasarkan berita acara. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang perlu diingat, karena ada perubahan SKPD untuk puskesmas, labkes, SMP negeri, TK pembina, kelurahan, dan bagian. Jangan lupa nanti Anda setelah melakukan inputting, rekonsiliasinya ke SKPD induknya. Dinas Kesehatan untuk jajaran kesehatan, puskesmas dan labkes. Dinas Pendidikan untuk SMP dan TK pembina. Kecamatan untuk kelurahan dan bagian umum untuk sekda. Jadi jangan lupa nanti dari puskesmas karena sudah biasa ke bidang aset, laporannya ke bidang aset. Nanti Anda ditunggu-tunggu oleh instansi induknya. Pertanyaannya, apakah dengan perubahan SKPD sesuai Permendagri 90 ini akan mempercepat pelaporan atau menjadi lambat? Ini bisa ya, bisa tidak. Bagi kami di Bakauda, semestinya bisa mempercepat penyusunan laporan semester 1. Karena kalau dulu kami harus rekonsiliasi dengan 151 SKPD, untuk tahun ini hanya 47 SKPD. Logikanya lebih cepat. Tapi juga bisa lebih lambat ketika
SKPD yang mempunyai sub-sub ini terkendala dalam penyusunannya. Dampaknya SKPD tersebut akan terlambat juga menyampaikan laporan ke Tata Uda. Kemudian nanti akan dipandu juga karena untuk SIM aset 90 ini ada sedikit perbedaan tata cara penginputan. Nanti teman saya Mas Agus dan Mas Heri akan membantu Bapak Ibu semua bagaimana cara menginput di SIM aset 90. Kemudian kita lakukan juga penyegaran untuk mengingat kembali bagaimana cara menginput di SIM aset 108. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, beberapa patah kata dari saya agar Zoom meeting pada hari ini bisa terselenggara dengan baik. Mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan Zoom meeting, saya kira lebih leluasa. Jadi Bapak Ibu lebih rileks. Ya. Jadi tidak terpaku untuk harus menyaksikan kami pembicara, tapi bisa disambi apa saja. Bahkan mungkin ada yang menggunakan celana pendek, saya pun tidak tahu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Nanti mohon ketika teman kami memberikan materi bagaimana cara inputting, karena ini yang betul-betul urgen, tolong diperhatikan sehingga pada saatnya bisa mengerjakan. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya dipandu Mas Agus, teknik inputting. Kita lanjut, teman-teman. Monggo, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini untuk sesi yang kedua kita bisa berjumpa lagi dalam acara Fintech pengelolaan aset, cara input, persediaan dan aset tetap di SIM aset 108 dan SIM aset 90. Oke, di sesi 3 saat tadi kita sebetulnya sudah sampai aset tetap. Ini semuanya baru apa tadi ada yang mengikuti di sesi 3? Baru semua. Baru Pak. Tapi belum selesai. Dimulai dari persediaan apa dari aset tetap dulu? Persediaan. Dari persediaan. Ya. Oke. Kita relax saja ya, santai saja ya teman-teman. Jadi kalau memang nanti ada hal yang kurang, Pelan aja, Pak. Penalan Mas. oke, pindah.
Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Mau tanya barangkali Iya. untuk Zoom-nya bisa direkam apa tidak Pak, nanti supaya untuk misalkan nanti tinggalan kita untuk mengulang kembali begitu rekamannya Pak, sudah direkam nanti di-share di YouTube bisa. Oke, sebentar. Saya tak tanya ke operatornya. Mas, Ya. Oke, bisa lah. Ini kita sudah akan lakukan. Recording in progress. baik, terima kasih. Teman-teman, sementara selain pembicara, partisipan akan untuk mute ya, sehingga suara yang didengar oleh seluruh partisipan bisa lebih jernih, tidak ada gangguan dari suara selain dari pembicara. Nanti akan ada waktu untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan bila mana ada yang dianggap belum jelas. Jadi oleh Pak Agus Supriyadi akan dipersilahkan sesuai dengan kesepakatan. Silakan Pak Agus dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Heri. Teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan praktek kita mengenai cara input persediaan dan aset tetap di aplikasi SIM Aset 108 dan 90. Yang pertama akan kita praktekkan bagaimana cara input persediaan di SIM Aset 108. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu bahwa di tahun 2021 ini kita menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi 108 untuk input persediaan dan aplikasi SIM Aset 90 untuk input aset tetap. Kenapa dibuat dua sistem dalam pengelolaan aset ini? Karena di tahun 2021 ini kita melakukan migrasi pengelolaan aset dari 108 ke 90 terkait pengelolaan aset tetapnya. Oleh karena itu, untuk yang persediaan tidak kami lakukan migrasi karena teman-teman semua sudah ada input, karena rajin, teman-teman sudah pada input banyak, maka kami putuskan tidak kita lakukan untuk migrasi, tetap menggunakan 108. Oke. Nah, jadi terkait untuk kita melakukan inputting persediaan, SIM yang digunakan adalah SIM Aset 108. Selanjutnya, lalu apa yang harus diinput di persediaan? Yang harus diinput di persediaan adalah belanja barang jasa perkantoran. Di rekening belanja jasa perkantoran ini banyak rekening, contoh belanja alat tulis kantor, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik. Nah, semuanya itu tergabung di rekening belanja barang jasa perkantoran. Itulah yang nantinya oleh teman-teman sekalian untuk dilakukan inputting di persediaan. Selanjutnya, bagaimana cara penginputnya? Dasarnya apa untuk penginputan? Dasar penginputan dari teman-teman semuanya adalah waktu
faktur pembeliannya atau nota belanja. Misalnya contoh, ada faktur belanja alat tulis kantor. Ini akan kita masukkan sebagai barang persediaan. Lalu kami sampaikan yang akan kita dalam input persediaan ini ada beberapa tahap, ada 2 tahap. Satu yaitu berupa penerimaan, yang keduanya adalah pengeluaran. Ini dua-duanya harus Bapak Ibu teman-teman sekalian lakukan dalam hal pengelolaan persediaan. Memberitahu ke siswa itu. Dan kalau Bapak Ibu meminta siswa. Oke, kita coba praktekkan untuk input persediaan. Pertama, kita melakukan input penerimaannya terkait belanja pengadaan persediaan yang sudah dilakukan oleh bendahara ataupun PPTK. Ketika menginput penerimaan, yang pertama kali harus dilakukan oleh teman-teman sekalian adalah klik persediaan, pilih gudang, lalu klik penerimaan. Maka akan muncul form penerimaan gudang yang bentuknya semacam ini. Lalu teman-teman klik atau centang di tahunnya agar supaya bisa dibatasi hanya 2021 yang akan terlihat. Selanjutnya klik di kode SKPD-nya. Kode SKPD-nya. Lalu klik kanan, buka form. Maka akan muncul form penerimaan gudang semacam ini. Form seperti ini. Lalu kita isi tanggal buku. Ini perlu kami sampaikan bahwa tanggal buku dan tanggal surat jalan ini teman-teman samakan dengan bukti perolehannya, yaitu di faktur atau nota. Contoh misalnya masih minta akses Ibu. Tanggal Sama Juni, sama yang benar kan? Oke, kita lanjutkan. Misalnya belanja di bulan April tanggal contoh misalnya bulan April tanggal 14. Lalu isi asal usul. Panjenengan klik kotak kecil titik-titik ini, maka akan muncul relasi data asal usul. Di situ ada banyak pilihannya. Tapi kalau itu berupa pembelian, ini perlu kami jelaskan. Jadi misalnya teman-teman mau memasukkan barang penerimaan itu berupa pembelian, maka pilihlah asal usul yang pembelian. Tapi kalau teman-teman misalnya mau memasukkan barang penerimaan berupa persediaan,
dari instansi lain, maka asal usulnya bukan pembelian tapi distribusi masuk. Contoh ini misalnya DKK. DKK itu pengadaan obat alkes yang menggunakan kan puskesmas setiap bulan atau apa, nanti kan didistribusikan ke puskesmas oleh DKK. Maka itu namanya distribusi asal usulnya. Jadi pencatatannya di puskesmas bukan pembelian tapi distribusi. Selanjutnya hibah masuk, misalnya ada hibah dari provinsi terkait penanganan COVID, misalnya DKK menerima hibah dari provinsi berupa obat-obat atau dari barang yang lain untuk penanganan COVID. Ini masuknya di penerimaan, asal usulnya adalah hibah masuk. Lalu ada koreksi tambah terkait penerimaan dari koreksi tambah ini, manakala teman-teman ini pada saat melakukan stock opnam itu ternyata ada kelebihan barang, misalnya gitu. Oh, secara fisik kertas ini ada 10 ring, ternyata di data hanya 9 ring, berarti kelebihan 1 ring. Nah, yang 1 ring ini oleh teman-teman input dimasukkan sebagai koreksi tambah. Selanjutnya asal usul retur masuk. Ini yang seperti apa? Contoh misalnya DKK itu ada pengadaan obat, tapi ketika penerimaan awal obatnya ada yang kadaluarsanya hanya 1 bulan, mepet sekali, maka dilakukan retur atau dikembalikan. Nah, ketika distributor itu sudah memberi penggantiannya dari obat yang kadaluarsa itu, maka penerimaannya sudah tidak pembelian lagi, tapi berupa retur masuk. Lalu satu awal, nah di tahun 2020 kemarin kita kan baru melakukan pengelolaan persediaan, sehingga di waktu itu saldo awal belum dimasukkan. Maka teman-teman waktu itu disuruh untuk input saldo awal. Namun di tahun 2021 teman-teman sudah tidak perlu input saldo awal lagi, karena di tahun 2021 ini sudah berlanjut. Jadi ketika di tahun 2020 sudah tutup buku, maka secara otomatis nilai saldo akhir 2020 menjadi saldo awal di tahun 2021. Jadi itulah gambarannya mengenai asal-usul penerimaan. Nah, sebagai contoh tadi berupa pembelian, maka klik saja asal-usul pembelian. Selanjutnya nomor surat jalan, ini diisi nomor fakturnya atau notonnya kalau memang ada. Kalau tidak ada, ya di strip aja.
Selanjutnya tanggal surat jalan. Tanggal surat jalan ini tadi saya dari di awal saya sampaikan disamakan dengan tanggal buku. Tanggal 14 Maret. Oke, selanjutnya supplier. Supplier itu nama tokonya. Contoh toko Aneka. 14 April, Pak. Alamat Purbalingga. Kota Purbalingga sama. Lalu nomor teman tidak usah diisi, serip aja. Tanggalnya 14 April, Pak. Tanggal surat jalannya 14 April. Oh, oke. Kita samakan dengan tanggal bukunya. Terima kasih. Ini tanggalnya harus sama antara tanggal buku dan tanggal surat jalan. Selanjutnya kita tekan enter untuk menyimpan data transaksi. Berikutnya baru teman-teman input barangnya. Jadi dalam hal inputting persediaan ini teman-teman melakukan input 2 kali. Jadi yang pertama adalah input transaksinya, yang kedua adalah input barangnya. Contoh barang yang dibeli: kertas HVS. Bisa ditulis oleh teman-teman di kolom barang ini untuk memanggil kode barang. Tapi perlu diingat ya teman-teman, yang dicantumkan di kolom barang ini bukan namanya, bukan ureannya, tapi kodenya. Jadi nama itu sebatas untuk mencari kode. Contoh misalnya kertas HVS A4 70 gram. Kita pilih. Nah, maka yang muncul di sini adalah kode. Ini yang digunakan, ini adalah kodenya, bukan urutannya. Selanjutnya kita isi jumlah barangnya sesuai yang tertera di nota belanja. Katakanlah misalnya ada 15 rem, maka ditulis di kolom jumlah 15. Ini satuannya sudah otomatis karena kita pada saat milih kode barang ini sudah berikut satuannya. Selanjutnya mereknya apa kertas itu, misalnya Sindo, maka ditulis di situ kalau ada. Kalau tidak ada ya sestrip saja. Selanjutnya keterangan distrip aja, dan untuk menyimpan teman-teman enter, maka sudah tersimpan di sini. Selanjutnya bila mana belanjanya lebih dari 1 barang, maka teman-teman hanya tinggal menambahkan barang lainnya. Contoh misalnya spidol, white apa permanen hitam, ini lah. Jumlahnya dus ini ya, karena yang dipilih tadi satuannya dus,
Karena pembelanjaannya dus, maka di sini pilihnya dus, misalnya seperti itu. Jumlahnya ada 2 dus. Ini mereknya PC, misalnya Snowman. Lalu enter strip di kolom keterangan. Untuk menyimpan kita lakukan enter, maka akan tersimpan seperti itu. Ini sudah menginput penerimaannya. Jadi perlu diingat oleh teman-teman sekalian bahwa pada saat teman-teman menginput penerimaan, maka yang dimasukkan baru kode barangnya dan jumlah barangnya. Lalu langkah berikutnya apa? Yaitu menginput harga perolehannya. Caranya klik di persediaan, pilih administrasi, lalu klik perhitungan harga perolehan. Maka akan muncul form seperti ini. Lalu klik tahunnya atau centang, klik kode SKPD-nya, klik kanan, buka form, maka akan muncul form seperti ini. Selanjutnya kita isi form ini. Pertama tanggal buku. Tanggal buku kita samakan saja dengan tadi penerimaannya, yaitu tanggal 14 April. Nomor penerimaan ini teman-teman cukup klik di kotak kecil titik-titik ini. Tadi teman-teman tinggal pilih penerimaan yang akan diisi harga perolehan. Tadi penerimaan tanggal 14, maka kita klik tanggal 14 April ini dengan cara klik 2 kali, maka akan tampil di nomor penerimaan. Selanjutnya nomor SPK BSC. Ini kalau ada di berita acara saya terima pengadaan, kalau ada. Kalau misalnya tidak ada, seserip saja. Selanjutnya, teman-teman isi tanggal SPK dan BAC. Ini disamakan saja dengan tanggal buku atau tanggal perolehannya. Oke, selanjutnya klik di kolom keterangan, tanda strip, lalu tekan enter untuk menyimpan. Maka akan tampil barang yang tadi sudah diinput di penerimaan, yaitu berupa spidol, permanen, dan kertas HVS. Lalu kita isi harga satuannya. Klik masing-masing barangnya agar tampil di kolom ini, lalu kita isi harga satuannya. Misal spidol permanen, harga ini 1 dus, karena satuannya adalah dus,
maka harganya per dus. Tidak lagi kalau misalnya pembeliannya per buah, maka satuannya per buah. Misalnya satu dus 60.000, isi di harga satuan 60.000. Lalu Bapak Ibu enter, maka akan tersimpan di kolom sebelah. Kita isi lagi yang kertas HVS. Misalnya harganya 60.000 juga per ringnya. Lalu kita tekan enter untuk menyimpannya. Ini seperti itu. Sudah diisi harga perolehan. Namun bila mana teman-teman sudah ngisi seperti ini sampai dengan harga perolehan, ternyata ketika melihat fakturnya, loh, pengadaannya kok ada 3 barang, yang saya input baru 2 barang, ada 1 barang belum diinput. Lalu bagaimana solusinya? Kalau panjenengan langsung input di penerimaan, diedit, maka tidak akan bisa. Karena apa? Karena di pengelolaan persediaan dari penerimaan, perhitungan harga perolehan sampai dengan pengeluaran itu saling mengait. Dia tidak bisa serta-merta kita lakukan edit. Contoh tadi kita input di penerimaan tanggal 14 April. Ternyata ada item yang belum masuk, kita tambahkan. Wah, ini ada salah. Langsung kode barangnya ini, kodenya tampilnya banyak sekali. Jadi kalau ingin praktis, ya harus diisi kolom barangnya dulu. Barangnya apa, sehingga akan lebih mudah untuk mencarinya. Tidak seperti ini. Contoh misalnya, ada barang yang belum dimasukkan berupa penggaris. Misalnya penggaris Mega 30 cm, jumlah 10, lalu merek tidak ada, keterangan ada, enter, maka di sini akan muncul tidak diperkenankan terkait dengan harga perolehan. Nah, ini karena apa? Tadi ketika kita sudah input penerimaan, pada saat itu sudah diinput juga harga perolehannya, sehingga kita tidak bisa melakukan edit data penambahan barang yang belum masuk itu tadi. Nah, untuk bisa melakukannya seperti apa? Kita harus menghapus dulu transaksi perhitungan harga perolehannya.
Caranya klik barangnya 2 kali, lalu tekan Ctrl D, maka harganya akan terhapus. Dalam hal menghapus juga ini teman-teman 2 kali. Satu menghapus barang, yang kedua menghapus transaksinya. Klik di kolom atas, lalu tekan Ctrl D, maka secara otomatis transaksi perhitungan harga perolehan yang tadi teman-teman input akan hilang. Baru teman-teman lakukan edit terkait penerimaan di tanggal 14 April yang ada barang belum dimasukkan berupa penggaris tadi. Kalau kita lakukan edit di sini, input jumlahnya tadi 10. Kita maka bisa masuk di penerimaan. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti ada kata terjadi kendala seperti itu, saudara. Selanjutnya kita isi harga perolehannya lagi. Setelah kita edit, baru kita lakukan isi perhitungan harga perolehannya lagi. Yaitu dengan cara klik kanan, buka form seperti ini. Kita isi tanggal buku, yaitu tanggal 14 April tahun 2021. Nomor penerimaan, yaitu dasar untuk menginput harga perolehan. Penerimaannya tanggal 14 April. Kita klik 2 kali untuk tampil di kolom ini. Selanjutnya nomor BAC. Ini kalau ada dicantumkan di kolom ini. Terus tanggal BAC-nya ini disamakan dengan tanggal buku. Jadi tanggal buku yang harus disamakan dengan BAC. Kenapa? Karena dokumen yang ada terkait pengadaan itu adalah BAC faktur. Nah, maka sebagai pedomannya itu adalah tanggal faktur dan tanggal BAC. Sehingga tanggal buku disamakan dengan tanggal itu. Misalnya ini tadi tanggal 14, kita rubah. Kita enter di kolom keterangan agar tersimpan transaksi perhitungan harga perolehan. Selanjutnya kita isi satu persatu dari item barang hasil pembelian itu yang berupa harga satuannya. Ya, tadi 60.000. Terus tadi karena tadi penggaris ya, harga 5.000. Selanjutnya kertas. Tadi harga 60.000 juga.
Tekan enter. Ini sudah kita lakukan perhitungan harga perolehan. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh teman-teman sekalian adalah berupa pembayaran hutang pembelian. Pembayaran hutang pembelian itu apa, Pak? Biaya pembayaran hutang pembelian itu adalah untuk membayar berupa pembelian yang tadi sudah teman-teman input itu tadi. Katakan tadi ada pembelanjaan tanggal 14 April. Nah, itu sudah terbayarkan apa belum? Kalau sudah terbayarkan, maka teman-teman